Di kurs ke Indonesia boleh, uang diganti dengan uang. Tapi hidup harus diganti dengan hidup. Ini prinsip. Kalau demikian seorang dialirkan darahnya. Barang siapa yang mengalirkan darah dia, darah orang itu juga harus dialirkan. Ini menjadi sesuatu estimation. Man's life is equal to man's life. Nah saudara-saudara, hidup manusia yang sudah dirusak oleh dosa. Hidup manusia yang sudah mengalami destruksi daripada perbuatan dosa. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya hanya satu jalan, yaitu hidup anak Allah. Harus turun ke dalam dunia. Harus menjadi hidup manusia. Supaya di dalam keadaan manusia. Dia mungkin mati. Dia mungkin dibunuh. Dia mungkin mengalirkan darah. Dengan pertumpahan darah. Yang menuntut hidup ini mengganti hidup yang lain. Saudara-saudara, Alkitab konsisten. Di dalam seluruh kitab suci itu prinsip-prinsip begitu ketat, tidak main-main. Bukan satu buku sejarah yang melukiskan tentang apa yang pernah terjadi di dalam orang Israel. Tidak. Ini akan mengungkapkan semua isi hati Tuhan, rencana keselamatan, dan prinsip-prinsip dari seluruh kebenaran yang tidak kompromi kepada dunia ini. Saudara-saudara, puji Tuhan. Itu sebab Kristus datang ke dalam dunia. Nah saudara-saudara sekalian, waktu Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi itu Savior yang memberikan saving grace, dia ada the only Redeemer. Orang Israel tidak mengerti. Orang Israel terus membanggakan mereka sudah mempunyai Taurat yang diberikan Tuhan melalui Musa. Mereka lebih mempunyai kebanggaan berdasarkan sesuatu corak luar dan tidak memikirkan apa yang berada di dalam inti itu. Saudara-saudara, seperti orang yang masih senang karena kotak yang bagus ada, tidak tahu kalau isi berlian di dalam sudah dicuri orang. Engkau bilang, oh kotanya masih ada kok. Saya sabarnya lihat kota masih di situ. Demikian bodohnya orang dunia. Begitu banyak orang mengerti agama seperti ini. Lihat lahirnya, lihat luar, tapi tidak tahu inti yang di dalam itu apa sebenarnya. Saudara-saudara, Allah memberikan Taurat kepada Israel adalah supaya orang Israel melalui Taurat mengerti ada korban yang harus menumpahkan darah. Di dalam Taurat Allah mengajar kepada Israel supaya mereka sadar manusia tidak bisa menjalankan apa yang dituntut oleh Tuhan. Melalui Taurat manusia diberikan kesadaran supaya mereka menunggu satu hari Kristus juru selamat yang sejati akan masuk ke dalam sejarah, akan tiba ke dalam manusia. Saudara-saudara, tapi orang Israel justru terbalik. Mereka menjadi bangsa yang sombong, menganggap kamilah yang paling suci. Kenapa? Karena kami mempunyai Taurat. Seperti mereka mengatakan, kami paling mengerti kitab suci. Karena saya pernah sekolah teologi. Saudara-saudara, lalu mereka melupakan apa yang mereka pelajari. Hanya mereka bangga mereka mempunyai satu ijazah. Tetapi begitu banyak orang Kristen yang tidak berijazah teologi, yang pelajari buku yang bermutu, merenungkan firman Tuhan siang malam. Mereka mungkin mempunyai pengertian lebih besar. Saudara-saudara, saya tidak pernah berani menghina kaum awam, karena teolog terbesar di dalam teologi reform, yaitu Yohanes Calvin, adalah seorang awam yang akhirnya terjun sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan. Dia tidak lulus dari sekolah teologi, tapi dia telah menjadi dasar teologi untuk semua orang belajar kitab suci yang paling ketat dan konsisten. Saudara-saudara, saya tidak berani mengatakan saya sudah menjadi hamba Tuhan dengan nama ini di luar, lalu saya tidak terus-menerus mengkoreksi hidup, motivasi, dan segala bobot yang berada di dalam. Saudara-saudara, orang Israel menjadikan diri satu pihak, lalu semua bangsa pihak yang lain. Lalu mereka menghina bangsa kafir, mereka menghina mereka yang tidak ada Taurat, mereka menghina mereka yang tidak berjanjian. Mereka menganggap itu orang-orang jauh dari Tuhan, mereka yang dekat dengan Tuhan. Itu sebab Paulus di sini memberikan tanda petik yang jauh, yang dekat, yang merasa diri dekat, dan mereka yang menganggap orang lain jauh. Oh, orang Yahudi yang merasa diri dekat, engkau telah menjadikan orang kafir jauh dari Tuhan. Paulus berkata, melalui darah Yesus Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Permusuhan dan tembok yang dibangkitkan
oleh orang Yahudi sehingga menjadi pemisah antara bangsa yang tanda petik diri dipilih dan orang lain yang dibuang oleh Tuhan. Adalah tembok yang penuh dengan kebencian, penghinaan, salah pengertian, pengejekan, dan pengolok-olokan. Orang Israel mengejek orang kafir, orang Islam mengejek mereka yang tidak mengenal Taurat, orang Israel mendirikan tembok. Kamu di luar, kami di dalam. Kamu tidak ada Allah, kami ada Allah. Kami dibuang oleh Tuhan, kami adalah kaum pilihan. Dan siapa bisa menyelesaikan hal ini? Siapa bisa menyelesaikan satu ekses timbul karena Taurat hanya diberikan kepada satu bangsa? Saudara-saudara, tadinya Tuhan memberikan Taurat kepada orang Yahudi, lalu melalui satu bangsa supaya menjadi berkat bagi segala bangsa. Itu tujuan Tuhan Allah. Tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia senantiasa tidak mungkin mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan Allah. Dengar sekali lagi. After the fall of man, we just cannot accomplish the will of God in history. Itulah sebabnya dalam sejarah kita melihat manusia selalu dipengaruhi oleh dosa dan menyelewengkan. Selalu dipengaruhi oleh kejatuhan itu. Lalu menyesatkan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebab setiap kali Tuhan membereskan sesuatu, dia pakai campur tangan dia lagi. Sekarang Tuhan memberikan sesuatu pemberesan, dia memberikan pembangunan, dia campur tangan lagi. Saudara-saudara, dan campuran tangan untuk merobohkan tembok ini, yang paling berat adalah mengalirkan darah Yesus Kristus. Itu sebab siapa yang bisa merobohkan tembok? Siapa yang bisa menjatuhkan kebencian ini? Siapa yang bisa memperdamaikan kedua? Ya, orang Yahudi yang telah memusuhi segala bangsa, menghina, mengejek, mengolok-olok orang kafir, sudah menjadi bersatu kembali, kecuali darah Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, ini tidak gampang sekali. Yesus datang ke dalam dunia menjadi pendamai. Dan di sini ayat ke-14 dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita. Nah, terjemahan ini indah sekali. Because Jesus Christ is our peace. Saudara-saudara, ini terjemahan cocok kali dengan aslinya. Ada terjemahan yang lain mengatakan, karena dialah yang telah memperdamaikan kita. Itu kurang tepat. Di dalam bahasa Indonesia kali ini, ayat ini tepat luar biasa. Kristus adalah damai kita. Kristus adalah damai sejahtera kita. He is our peace. Saudara-saudara, kalau melihat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6 dikatakan di situ bahwa Yesus Kristus namanya adalah Wonderful, kedua ada Counselor, dia ada Everlasting Father, dia adalah Mighty God, dan dia adalah Prince of Peace. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Allah yang perkasa. Yesus Kristus, dia adalah juga Raja Damai. Yesus Kristus adalah Bapa yang kekal. Saudara-saudara, kalau Yesus Kristus adalah Raja Damai, maka perdamaian yang dicapai melalui Kristus, yaitu melalui cara dia rela mati untuk yang lain. Nah, ini tidak gampang. Saudara-saudara, beberapa cerita-cerita yang paling indah sepanjang berpuluh-puluh tahun saya menginjili, saya kumpulkan, saya mengerti, saya pilih, dan di antaranya ada banyak hal yang menggerakkan hati manusia. Saudara-saudara, di dalam cerita Formosa, yaitu Taiwan sekarang, pernah ada satu orang yang melihat banyak permusuhan-permusuhan di antara suku-suku pegunungan. Ada satu orang namanya Ufung. Ufung ini dia mengatakan, kalau begini saya pakai cara memperdamai mereka. Dia memanggil itu kepala suku daripada satu suku, panggillah kepala suku dari lain, supaya mereka berdamai. Bagaimana memberikan pengorbanan, menawarkan jasa supaya mereka berdamai. Tapi akhirnya bagaimanapun tidak bisa. Bagaimana tidak bisa. Caranya kalau demikian, dia begitu sedih, kecewa. Dan dia pakai cara lain lagi. Dia memberikan tanah bagikan mereka. Tetap tidak mau damai. Musuhnya sudah begitu mendalam, berakar. Akhirnya Ufung satu malam dia terus pikir-pikir. Cara apa ya yang bisa bikin mereka damai. Dan dia lihat. Ada satu suku yang bencinya begitu mendalam. Sehingga akhirnya dia menemukan satu cara. Dia berkata kepada suku itu,
besok pagi-pagi saya akan menangkap apa yang kau kira musuh yang paling berat itu. Saya menemukan. Lalu saya suruh dia datang ke satu tempat. Diam-diam di